Shalom, apa kabarnya? Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekolah minggu, dimanapun berada, dalam keadaan sehat, sukacita semuanya. Tak terasa, kita sudah memasuki bulan Februari di tahun 2021 ini. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah untuk khotbah pada Minggu 7 Februari 2021. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan pada Minggu 7 Februari 2021 tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40 dimulai dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Demikianlah bunyinya. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi tema dalam khotbah Minggu 7 Februari 2021 adalah Allah kekuatan kita. Ada pendapat yang mengatakan, kalau engkau dalam tekanan dan kesulitan, berteriaklah, berserulah, maka sebahagian tekanan hidupmu akan lepas. Tapi adakah manfaatnya jika seruan itu tidak jelas disampaikan kepada siapa? Bukankah seruan minta tolong itu memerlukan jawaban? Bukankah teriakan minta tolong itu kadangkala mendapat jawaban yang mengecewakan? Misalkan saja, jika teriakan itu disampaikan kepada seseorang yang menurut perhitungan memiliki kemampuan untuk memberi pertolongan, namun jawabnya, maaf, aku tidak dapat membantumu, sebab aku juga dalam kesulitan yang besar. Berharap kepada manusia tidak selalu memberi jawaban yang pasti, dan kadangkala mengecewakan. Karena itu tetaplah berharap hanya kepada Allah. Sebab hanya Allah yang dapat menolong dan menyelamatkan kita, sebab Allah kekuatan kita. Dalam pergumulan iman umat Israel, bukan kematian yang paling menakutkan, tetapi yang paling menakutkan bagi umat Israel adalah terputusnya hubungan di antara umat dengan Allah. Hal itu merupakan malapetaka yang sangat menakutkan. Pada fase itu, umat sesungguhnya tidak lagi merasakan apa itu makna hidup, tidak memiliki tujuan hidup,
dan tidak lagi memiliki pengharapan. Dan salah satu fase keterputusan hubungan tersebut adalah ketika umat Israel dibuang ke tanah Babilonia. Dalam situasi dibuang, saat itu mereka sudah sampai kepada tahap puncak dan stagnasi tanpa pengharapan. Di pembuangan mereka benar-benar telah kehilangan segala-galanya. Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, umat Allah kehilangan eksistensi, kehilangan kehormatan dan harga dirinya. Sebab umat Israel diperlakukan sebagai budak, didiskriminasi, kehilangan hak-hak kemanusiaannya. Maka umat Israel mulai meragukan Tuhan, bahkan kehilangan kepercayaan sehingga berucap, "Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Ini kita bisa lihat di ayat 27 dalam teks ini. Dalam situasi yang penuh penderitaan dan tekanan itu, Nabi Yesaya diutus Tuhan menyalakan harapan dalam hati umat Israel. Nabi Yesaya datang memberi pengharapan bagi umat Allah. Nabi Yesaya menyampaikan berita mengenai janji Allah, di mana Allah akan mengakhiri perhambaan mereka dan menyelamatkan umatnya tersebut. Dengan demikian, Yesaya juga mau mengingatkan bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal, yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah menjadi letih dan lesu, dan yang berkenan memberi kekuatan kembali kepada yang tidak berdaya. Pada saat kita diperhadapkan dengan keadaan yang sangat sulit, membuat kehidupan kita terpuruk dan menderita, dalam keadaan yang demikian, kita merasa bahwa tak seorang pun mampu menolong kita. Bahkan rasanya Tuhan pun tidak berkuasa menolong dan mengubah segala sesuatu di dalam kehidupan kita menjadi baik. Sehingga kita berpikir, apa gunanya berharap kepada Tuhan? Kita juga bertanya-tanya, apa salahku? Apa kekuranganku? Mengapa Tuhan berlaku tidak adil? Dan mengapa Tuhan begitu tidak peduli dan membiarkan kita mengalami keadaan yang seperti ini, sedang orang lain tidak? Justru orang lain kelihatan happy, senang saja. Perasaan ragu, tidak percaya pada kuasa dan kasih Allah. Perasaan kecewa karena merasa tidak diperdulikan, karena merasa diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Sangat berbahaya bagi kehidupan iman orang percaya. Sebab kita bisa berbalik, kita bisa putar haluan untuk meninggalkan Tuhan dan mencari Tuhan-Tuhan yang lain, mencari jalan keluar dan solusi lain kepada Tuhan-Tuhan lain. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk tetap di dalam kesetiaan, menanti-nantikan Tuhan. Melalui kesabaran dan ketekunanlah seseorang akan menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru. Seperti yang dikatakan di ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sehingga kita sanggup melewati badai yang menggelora, sehingga kita bisa sanggup melewati badai persoalan yang membuat kita terpuruk dan menderita.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang berbunyi demikian. The important thing about a problem is not its solution, but the strength we gain in finding solution. Yang terpenting dari sebuah masalah bukanlah penyelesaiannya, tetapi kekuatan yang kita peroleh untuk mencari solusi. Karena itu, Yesaya mengingatkan kita bahwa walaupun kita merasa lelah, letih, dan terpuruk karena persoalan yang sangat sulit itu, tetapi Tuhan, Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dalam setiap keadaan, Tuhan memberi kekuatan kepada kita yang lelah dan menambah semangat ketika tidak berdaya. Firman Tuhan dalam ayat 31 mengajak kita melihat burung Raja Wali. Tak kala ada badai menyerang, burung Raja Wali tidak terbang menghindar sejauh mungkin dari badai itu. Tetapi burung Raja Wali memberikan dirinya berada dalam badai dengan membentangkan kedua sayapnya untuk mengikuti kemana arah putaran badai itu. Dengan menyerap kekuatan badai tersebut, Raja Wali dapat terbang semakin tinggi di angkasa. Terbang bersama badai adalah membuat burung Raja Wali itu semakin kuat dan kokoh. Demikianlah hidup kita. Tuhan memberi semangat juang dan mental seorang pemenang yang tidak pernah menyerah saat menghadapi hidup yang sulit. Kita harus yakin bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah hidup kita. Seorang pemenang adalah seumpama burung Raja Wali yang terus naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan itulah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mengatasi setiap rintangan dan tantangan dalam hidup kita. Saat bagi kita tidak ada harapan lagi, tetapi bagi Tuhan selalu ada harapan jika kita percaya dan setia menanti-nantikan Tuhan. Seperti bangsa Israel yang telah dipelihara oleh Allah, demikianlah kita juga, semua yang hidup di dunia ini. Allah akan tetap melindungi dan memelihara kita. Ketika kita di dalam kesulitan, bahkan di dalam keterpurukan, mungkin karena ekonomi keluarga, pekerjaan, kesehatan yang terganggu, konflik dengan keluarga, dan lain sebagainya. Pada saat kita di dalam kesulitan, janganlah kita putus asa atau merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak berlaku adil bagi kita. Namun tetaplah kita bersekutu dengan Allah yang hidup, yang dapat menolong kita. Dia adalah kekuatan kita, menghidupkan pengharapan dan arah tujuan kepada kehidupan yang lebih baik. Pengharapan bahwa suatu waktu badai itu akan berlalu dan membawa kita ke situasi yang penuh kedamaian dan sukacita. Allah, kekuatan kita, Dialah sumber hidup, pengharapan, dan jaminan masa depan dengan mentari yang lebih bersinar. Bersama Dia, yaitu Juru Selamat kita, Yesus Kristus, kita akan menjadi pemenang. Amin. Kita kembali berdoa.
Ya Tuhan Yesus Kristus, kami puji dan muliakan Engkau karena kasih-Mu yang besar. Kami menyadari bahwa hidup kami tidak selalu indah. Pada saatnya akan menghadapi persoalan hidup yang berat yang membuat kami letih, lesu, dan penat, bahkan mungkin diambang keputusasaan. Tolonglah kami ya Tuhan, berilah kami kekuatan yang baru, karena kami percaya Engkau tidak pernah menjadi letih lesu. Tolonglah kami ya Tuhan, beri kekuatan untuk menghadapi keadaan apapun yang kami hadapi hari demi hari, dan hantarkanlah kami menjadi seorang pemenang di dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Melihat dan ku